Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, himmah dan istiqomah sehingga kita masih dapat beribadah di bulan Ramadan ini dan berkumpul pada jamaah salat subuh sampai pada pagi hari ini dengan tetap semangat dan istiqomah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkanlah saya untuk membacakan hadis ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. An Abi Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qol wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwadda' fa'ausina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'a wat ta'ah wa in ta'amuru alaikum abdun alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid fasayartillahu tilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Dari Abu Najih radhiyallahu an Al-Irbad bin Sariyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran karenanya. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dengan gigi geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Dalam hadis ini kita memiliki beberapa poin pembahasan dari nasihat-nasihat yang diberikan Nabi kepada para sahabatnya. Namun sebelum itu penting kita telaah terlebih dahulu bagaimana bekas yang ada dari nasihat Rasulullah SAW yang begitu bernilai dan berkesan dalam jiwa para sahabat-sahabatnya, sehingga digambarkan saking kuatnya sampai menggetarkan jiwa dan membuat bercucuran air mata sahabat karenanya. Seakan-akan para sahabat tidak mau berpisah dengan Nabi dan wasiat-wasiat yang diberikannya. Hal tersebut merupakan suri tauladan bagi para da'i, bagi para mubaligh di jalan Allah Ta'ala, agar mereka memberikan kesan yang baik bagi para jamaahnya, agar mereka memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Bagaimana mereka memberikan kesan yang ramah bukan marah, memberi kesan yang merangkul bukan memukul, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah salat subuh yang berbahagia, adapun poin-poin nasihat Rasulullah antara lain adalah: yang pertama, usikum bitaqwa azza wa jalla, adalah takwa, karena ia merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Ittaqul haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Bagaimana kita berpegang teguh pada ketakwaan dengan sekuat tenaga dan kekuatan dimanapun dan kapanpun berada, dengan mengiringi setiap aktivitas dalam keseharian dengan kebaikan dan mengingat Allah, maka apapun pekerjaan kita akan bernilai ibadah. Sehingga ketika kita akan meninggal menghadap Ilahi Rabbi, maka kita wafat dalam keadaan husnul khotimah sebagai seorang muslim. Nasihat kedua dari Rasulullah SAW adalah was-sam'a wat ta'ah, yakni untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam hal ini pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat dan keburukan untuk orang lain. Karena yang dicari dari seorang pemimpin adalah kebijaksanaan dalam setiap keputusan dan kompetensinya dalam memimpin. Dan hal-hal itu bisa datang dari siapapun, dari latar belakang apapun, baik dia terdidik maupun tidak terdidik.
Bahkan meskipun ia adalah dari seorang budak, wanita amar alaihi abad, bahkan apabila yang memerintahkan adalah seorang budak, maka hendaklah kita memandang seseorang hanya dari permukaan saja, sehingga kita dapat meneladani siapapun dengan tepat tanpa merendahkan kelompok atau teladan orang lain. Nasihat yang ketiga dari Rasulullah di hadis ini kepada para sahabatnya adalah keharusan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, alaihi sunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin, karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala melihat banyak sekali perbedaan dan perpecahan di zaman ini, karena perselisihan akan semakin banyak dan siapapun akan mudah tersulut amarahnya. Maka penting sekali untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, sunnah Khulafaur Rasyidin pada zaman ini sampai kapanpun. Berbagai banyaknya sunnah Nabi yang kita ketahui maupun sunnah Khulafaur Rasyidin, seperti halnya sholat tarawih pada masanya sahabat Umar, ataupun sunnah kodifikasi hadis, kodifikasi Al-Quran pada masa sahabat Utsman, merupakan bentuk pegangan kita dalam menghadapi zaman yang harus dipegang seerat mungkin, sampai diibaratkan untuk menggigit dengan gigi geraham dengan kuat. Nasihat Rasulullah yang keempat pada hadis ini adalah larangan untuk melakukan hal yang diada-adakan dalam agama, wa iyyakum muhdatsatal umur, karena ia adalah sesat, fa innakum bid'ah dalalah. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebagaimana disampaikan pada Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kelima, bid'ah yang dimaksud adalah apabila perbuatan tersebut tidak memiliki landasan dalam agama, baik dalam Al-Quran, hadis, ijma ulama, ataupun qiyas dengan ijtihad para mujtahid yang thiqah yang adalah. Maka bid'ah sendiri ada dua pengertian, ada dua pembagian. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena bisa jadi bid'ah atau hal-hal yang baru yang belum ada di zaman Rasulullah tersebut memiliki urgensi, memiliki tingkat kebutuhan, tingkat kepentingan yang penting, yang tinggi, yang tidak ada pada zaman tersebut. Karena setiap zaman itu memiliki kepentingan, memiliki maslahah, memiliki masalah, memiliki tingkat kerumitan sendiri. Maka bid'ah yang seperti itu bisa dihukumi wajib. Misalnya seperti teknologi, informasi, dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan dakwah bahkan yang tidak ada pada zaman Nabi ketika masa pandemi kemarin. Kemudian bisa jadi hal-hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu mengandung hal-hal yang baik, hal-hal yang disenangi oleh Rasulullah, hal-hal yang disukai oleh Rasulullah dan dicintai olehnya, seperti halnya tahlilan, yang mana di dalamnya mengandung berbagai kalimat thayyibah, berbagai pujian-pujian dan sholawat kepada Nabi dan doa kepada para pemimpin kita, sahabat kita yang terdahulu yang telah meninggalkan kita. Maka hal-hal yang tersebut bisa jadi dihukumi sunnah ataupun mubah. Maka yang ditekankan pada bid'ah di hadis ini adalah apabila hadis tersebut, apabila perbuatan tersebut yang baru tersebut itu mengada-ada, dalam artian ia tidak memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki landasan yang teguh dan kuat pada agama, pada syariat yang bisa dikembalikan kepada Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas para ulama. Hadirin salat subuh yang berbahagia, semoga keempat nasihat Rasulullah tersebut bisa kita pegang teguh dengan erat, bisa berkesan di hati kita sebagaimana berkesannya sahabat Nabi dengan nasihat-nasihat Rasulullah tersebut sampai bercucuran air mata, sampai bergetar jiwanya. Semoga kita dapat senantiasa bertakwa kepada Allah, mematuhi pemimpin-pemimpin kita, dapat meneladani orang yang tepat tanpa merendahkan teladan orang lain, dan tidak melihat seorang dari permukaan saja. Dan semoga kita dapat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan semoga kita dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada pada zaman Nabi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ajlika wajhi azimi sultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa nadarana wa khushu'ana wa tahdina wa taqabbal taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رحمن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.